Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustadz Ahmad Suyuti Abdullah SAG, Dewan Nasihat DKM, para jamaah, Bapak, Ibu, adik-adik. Pertama-tama mari kita manjatkan segala puji syukur kepada Allah SWT pada malam hari ini. Alhamdulillah kita dapat hadir, memberikan nikmat iman Islam, nikmat sehat dalam rangka sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan thalabul ilmi, yaitu kajian kitab Shulamut Taufik fikih. Dan pada malam hari ini insyaallah masih membahas tentang amaliyah di bulan Zulhijjah, edisi yang terakhir. Di sini kembali ke pekan berikutnya untuk melanjutkan. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umatnya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini akan mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian, insyaallah nanti kajian sama-sama kita buka dengan membaca Ummul Quran surat Fatihah. Allah hadini wa bina sholih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Pada Ustaz tafadhal masykur barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimnil kitab wal hikmata wa 'allimnit ta'wil. Allahumma hdi qalbi wa tsabbit lisani. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fathan wa fahman fil qur'anil azim nuran nahtadi bihi ila siratil mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mufassir rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin. Qala Allah ta'ala falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin innahu huwal barrur rahim innahu huwal bala'ul mubin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM dan segenap pengurus Masjid Jami'ul Al-Mashkiri Komplek Perumahan Betoy Permai, para sesepuh, para orang tua, hadirin jamaah Masjid Jami'ul Al-Mashkiri yang saya hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kembali kita bisa bermuajahah, kembali kita bisa bertatap muka lewat wasilah kita menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat maghrib yang kita kerjakan dengan berjamaah, dan kita lanjutkan dengan ta'lim, mempelajari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu kewajiban kita juga, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang barokah bermanfaat. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah lapangkan rizki kita. Allah hindarkan kita dan keluarga kita dari segala bala dan musibah yang sudah pada meninggal dunia, pada orang-orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita. Mudah-mudahan mereka senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah dari Allah, dan kuburnya dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang pada sakit, yang pada kurang sehat, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, dikembalikan kepada kesehatannya dengan kesehatan yang sempurna, dengan kesehatan yang tidak meninggalkan bekas penyakit sedikit pun. Dan kita doakan para jemaah haji kita yang sebentar lagi akan menunaikan puncak daripada pelaksanaan ibadah haji. Mudah-mudahan mereka senantiasa berikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, diberikan kemudahan dalam segala pelaksanaan ibadah hajinya. Allah jadikan haji mereka haji yang mabrur, kembali ke tanah air, bisa kembali berkumpul dengan keluarga dan saudara. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk bisa menunaikan ibadah haji ke Baitullah dan berziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyat wa ala kulli salihah. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian yang saya hormati, malam ini kita akan membahas tentang kisah zabih, kisah seorang anak Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang akan disembelih, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Sekalipun ada khilaf, sebagian mengatakan anak Nabi Ibrahim yang akan disembelih tersebut adalah Nabiullah Ishak alaihissalam, tapi yang terkuat dan itu yang paling sahih bahwasanya anak Nabiullah Ibrahim yang disembelih tersebut, yang akan disembelih tersebut adalah Nabiullah Ismail alaihissalam. Kisah tentang penyembelihan putra Nabi Ibrahim ini terdapat di dalam surat As-Saffat dari ayat 102 sampai ayat 113. Jadi kisah tentang penyembelihan
putra Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu terdapat di dalam surat As-Saffat dari mulai ayat 102 sampai ayat 113. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin. Qala Allah ta'ala falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, maka tatkala Nabiullah Ismail alaihi salam telah sampai pada usia dia bisa membantu pekerjaan orang tuanya. Berapa usianya ketika itu? Kata para ulama, usia Nabiullah Ismail ketika itu usia 13 tahun. Ya. Usia sedang remaja-remajanya dah, ya. Itu Nabiullah Ismail. Usia sedang remaja-remajanya, usia 13 tahun. Nah, tatkala Nabiullah Ismail alaihissalam sampai pada usia beliau sudah mulai bisa diajak bantu-bantu kerjaan orang tua, yaitu usia 13 tahun. Qala ya bunayya inni ara fil manam. Lalu Nabiullah Ibrahim alaihissalam berkata, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami, sesungguhnya aku melihat di dalam tidurku, artinya bermimpi. Anni azbahuka, bahwasanya aku diperintahkan untuk menyembelih engkau. Anzur madza tara, maka pikirkanlah, madza tara, bagaimana pendapat engkau. Itu kata Nabi Ibrahim kepada putranya, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Ini mimpi Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang berupa perintah Allah kepada beliau untuk menyembelih putranya ini. Ini selama 3 malam berturut-turut. Malam pertama impian itu pada malam yang ke-8. Impian yang pertama yaitu pada malam yang ke-8. Pada impian yang pertama itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam masih mikir-mikir, dipikirin aja tuh impian semalam. Ini apakah benar perintah Allah ataukah setan, kerjaan-kerjaan setan, gitu dah. Maka ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam mimpi, dalam impian tersebut diperintahkan untuk menyembelih putranya, falamma asbaha rawwa annahu minallah aw minasyaitan. Maka tatkala paginya Nabiullah Ibrahim rawwa, terus berpikir dengan sekuat daya, dengan seksama memikirkan tentang impian semalam, annahu minallah aw minasyaitan. Apakah impian itu dari Allah, perintah tersebut adalah perintah dari Allah, ataukah dari minasyaitan, dari syaitan. Nah, karena pagi harinya itu Nabiullah Ibrahim memikirkan tentang impian semalam, kira-kira itu impian dari Allah ataukah dari syaitan, maka dikatakan hari yang ke-8 tersebut dikatakan dengan tarwiyah. Hari tarwiyah, rawwa yurawi tarwiyatan. Maka hari yang ke-8 itu dikatakan dengan hari tarwiyah. Itu. Nah, kemudian besok malamnya, yaitu malam ke-9, Nabiullah Ibrahim dapat impian yang sama seperti itu juga. Perintah agar menyembelih putranya. Udah 2 malam nih berturut-turut impiannya yang sama. Perintah agar Nabi Ibrahim menyembelih putranya, fa'arafahu annahu minallah. Maka Nabi Ibrahim yakin itu adalah perintah dari Allah. Maka hari yang ke-9 tersebut dikatakan hari Arafah. Nabi Ibrahim sudah yakin betul itu perintah dari Allah, bukan dari syaitan. Tapi belum dilaksanakan, karena pagi itu baru Nabi Ibrahim yakin itu adalah impian dari Allah. Nah, malam ke-3, malam ke-10-nya, Nabi Ibrahim dapat impian yang sama, diperintahkan seperti itu lagi. Nah, karena impian yang malam yang ke-3 itu sama seperti impian malam yang pertama dengan malam yang kedua, fahamma binahrihi, maka Nabi Ibrahim bertekad untuk menyembelih putranya. Maka hari yang ke-10 itu dikatakan yaumun nahar, hari kurban, karena pada hari itulah Nabiullah Ibrahim melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyembelih
putranya Nabiullah Ismail alaihi salam. Nah sekarang pertanyaannya tentang masalah mimpi. Kita sering mimpi nggak? Sering mimpi. Mimpinya mimpi apa? Mimpi basah apa mimpi apa ini? Ya, mimpi basah. Yang udah punya istri juga masih suka mimpi basah. Ya. Kok mimpi itu lantas oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu ditunaikan gitu? Padahal mimpi. Nah, mimpi para nabi itu hak wahyu. Karena wahyu yang Allah sampaikan kepada para nabi itu ada lewat secara langsung, ya artinya dalam yaqadhah, dalam keadaan terjaga. Ada yang lewat mimpi. Karena tidurnya para nabi itu tidak sama seperti kita. Kalau mereka para nabi itu tanamu a'yunuhum wala tanamu qulubuhum. Hati mereka tidur. Tapi hati mereka apa? Mata mereka tidur, tapi hati mereka tidak pernah tidur. Jangankan impian para nabi, kalau impian nabi dan rasul itu semuanya hak. Impian para nabi dan rasul itu semuanya hak dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dengan impian kita, bagaimana tentang impian kita? Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam hadis Bukhari adanya di nomor hadis 7017 tentang impiannya, ya. Adanya di hadis Bukhari di nomor 7017. Rasulullah SAW bersabda, "Ar-ru'ya salasun." Impian itu ada tiga macam. Yang pertama hadisun nafsi. Impian itu cuma berupa hadisun nafsi. Itu apa yang ada di dalam jiwa kita terus sampai kemudian lahir pada saat kita tidur. Nah, kita seperti kita benci banget tuh sama seseorang. Kebencian kita itu sampai ke bawah mimpi itu. Ya. Dulu waktu anak muda kita cinta banget kepada seorang perempuan. Ya, karena yang ada di hatinya itu cuma itu aja yang ada di hatinya. Akhirnya sampai apa? Pada saat dia tidur lahir itu menjadi impian. Itu hadisun nafsi namanya. Kalau bahasa kita kembang tidur gitu. Hadisun nafsi, omongan jiwa yang kemudian lahir pada saat kita tidur, muncul pada saat kita tidur. Yang kedua kata Rasulullah, wa takhliqu syaitan. Impian itu berupa sesuatu kerjaan setan untuk nakut-nakutin kita. Ada impian itu buatan-buatan setan buat nakut-nakutin kita. Dikejar-kejar ular, dikejar-kejar serigala, macam-macam dah. Nah, mimpi dikejar-kejar setan gitulah. Itu memang kerjaan setan, takhliqu syaitan. Kerjaan setan untuk nakut-nakutin kita gitu. Nah, yang ketiga wa busyra minallah. Yang ketiga impian itu berupa kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh, kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ini berarti impian ini hak karena kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau para nabi dan rasul semuanya hak impiannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah nabi dan rasul itu impiannya itu merupakan hadisun nafsi. Cuma apa? Kembang tidur, tidak. Apalagi takhliqu syaitan, buat-buatan setan buat nakut-nakutin nabi tersebut, tidak gitu. Nah, sekarang bagaimana dengan impian kita nih? Impian kita. Rasulullah SAW bersabda masih dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Ubadah bin Samit. Nomor hadis dalam hadis Bukhari-nya nomor hadis yang ke-6986. Nomor hadis Bukhari nomor 6986. Rasulullah SAW bersabda, "Ru'yal mu'mini juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah." Kata Rasulullah, ru'yal mu'mini, impian seorang mukmin itu juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah.
impian seorang mukmin itu bisa jadi merupakan salah satu juz daripada 46 juz kenabian. Jadi artinya apa? Impian seorang mukmin boleh bisa jadi benar gitu. Karena impian seorang mukmin itu bisa jadi juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Impian seorang mukmin itu bisa menjadi satu bagian dari 46 bagian kenabian. Jadi bisa jadi benar tuh impian tersebut. Emang itu kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dilihat yang bermimpinya dulu. Ya, dilihat yang bermimpinya dulu. Kalau dia mau tidurnya aja, dia udah melakukan penjagaan diri daripada setan. Sehingga waktu tidur dia nggak akan bisa digoda oleh setan gitu. Dia berwudu waktu tidur, waktu sebelum tidurnya dia berwudu. Kemudian sebelum tidurnya dia berzikir, ya, berdoa. Nah kalau kita kan asal tidur aja kita mah. Kalau kita mah asal tidur aja kan gitu ya. Sering banget mimpi kita mah. Gitu ya. Nah kalau ini ada seorang mukmin dia soleh, tidur punya wudu. Ya sebelum tidur dia baca semua zikir-zikir yang berkenaan untuk tidur, sehingga Allah Ta'ala jaga dia daripada apa? Godaan setan selama tidur. Sehingga kalau seandainya mimpi itu setan nggak akan bisa ikut andil dalam bagian mimpi tersebut. Maka kata Rasulullah dalam hadis Al-Bukhari ini, hadis yang ke-6986, ru'yal mu'mini juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Impian seorang mukmin itu bisa jadi merupakan salah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Artinya bisa jadi benar begitu. Kayak model wahyu jadinya seperti itu. Ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita namanya ilham. Nah, ada sama-sama impian, cuman ada istilah ru'ya, ada istilah al-hulmu, hulum. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abi Qatadah radhiyallahu anhu, di hadis Bukhari nomor 6983. Nomor 6983, Rasul bersabda, ar-ru'ya minallah. Kalau ru'ya impian itu minallah dari Allah, wal hulmu minasyaitan. Sedangkan hulum itu dari setan, kerjaan setan. Kalau ar-ru'ya minallah, kalau ru'ya itu dari Allah. Kalau al-hulmu minasyaitan, itu dari setan. Maka Nabiullah Yusuf alaihissalam kan beliau terkenal dengan apa? Diberikan keistimewaan oleh Allah Ta'ala, beliau bisa takbirul mana? Takwil mimpi, ya. Di antara keistimewaan Nabi Allah Yusuf alaihissalam, Allah berikan keistimewaan kepada beliau bisa apa? Mentakbirkan mimpi, itu. Jadi mengetahui arti impian tersebut. Kayak waktu Nabi Allah Yusuf alaihissalam sebelum beliau menjadi raja, ya, beliau berada di tengah-tengah kerajaan tersebut. Ketika sang raja itu mimpi, ya. Nah, kemudian oleh Nabi Allah Yusuf itu dijelaskan tentang makna impian tersebut. Tapi dalam masalah hulum, Nabi Allah Yusuf alaihissalam itu berkata di dalam surat Yusuf ayat 44, Allah Ta'ala berfirman, wa ma nahnu bitakwilil ahlami bi'alimin. Surat Yusuf ayat 44. Kata Nabi Allah Yusuf, wa ma nahnu bitakwilil ahlami bi'alimin. Kami kalau urusan takwilan ahlam itu kami nggak tahu, kata Nabi Allah Yusuf. Karena itu pekerjaan setan kalau hulum. Nah, kalau ru'ya Nabi Allah Yusuf tahu gitu. Karena ar-ru'ya minallah, mimpi itu dari Allah. Ar-ru'ya, mimpi yang disebut dengan ru'ya itu dari Allah. Sedangkan wal hulmu minasyaitan, hulum itu dari setan. Termasuk tadi hadis nafsi, ya, kembang tidur itu nggak bisa ditakwil-takwilkan, itu nggak bisa tuh direka-reka. Ini kira-kira arti impiannya apa gitu. Jangan lantas mimpi dulu kena kesemsem sama anak gadis, ya, kesemsem anak gadis sampai karena dalam pikirannya dan hatinya yang ada dalam pikiran dan hatinya cuma si dia tuh gadis, artinya kemudian ke bawah
Mimpi, jangan lantas tanya sama saya, Pak Ustaz, saya semalam mimpi ya sama si Fulana saya gitu ya. Kira-kira arti impiannya saya apa ya? Kira-kira apa saya akan berjodoh sama si Fulana gitu ya. Nah gitu. Tapi di akhir impian si Fulana marah, tinggalin saya. Ini apa kemudian saya nanti akan putus sama si Fulana? Jangan tanya-tanya sama saya begitu. Ya, tuh. Karena itu hadisun nafsi. Nah, itu sampai 3 malam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapat perintah lewat impian untuk menyembelih putranya. Kemudian impian itu disampaikan kepada putranya yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Ini menurut pendapat yang terkuat dan itu yang sahih, karena sebagian ada mengatakan yang disembelih dari putra Nabi Ibrahim itu adalah Nabi Ishak. Itu. Jadi kalau orang-orang Yahudi itu orang-orang yang Yahudi mengklaim bahwasanya yang disembelih daripada putra Ibrahim itu Nabi Ishak. Sedangkan kita yang disembelih dari putra Nabi Ibrahim itu siapa? Nabi Ismail. Dari mana tuh? Satu, dari sabda Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Ana ibnu Dabihaini," kata Rasulullah, "Ana ibnu Dabihaini, saya adalah anak dari 2 orang yang akan disembelih." Kata Rasul itu. Rasulullah bersabda tentang dirinya. Kata beliau, "Ana ibnu Dabihaini, saya adalah anak dari 2 orang yang akan disembelih." Maksudnya apa itu? Nabi Muhammad mengatakan saya adalah anak dari 2 orang yang akan disembelih. Satu, yaitu orang tuanya Nabi kita sendiri, Abdullah. Abdullah hampir-hampir disembelih karena nadarnya Abdul Muttalib. Ya, itu ayah Nabi kita hampir-hampir disembelih karena nadarnya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bernadar sumber Zam-Zam itu pernah tertimbun ya, akhirnya sampai Abdul Muttalib bernadar, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan bagi saya untuk menggali sumur Zam-Zam, insyahallahu lahu habra bi'ra Zam-Zamin. Kalau Allah Ta'ala mudahkan kepada Abdul Muttalib ini menggali sumur Zam-Zam, aw balagha banu asyratan, atau anaknya Abdul Muttalib ini sudah sampai sebanyak 10 orang, maka beliau nadar akan disembelih salah satunya dari anak-anak beliau. Nadarnya kesampaian ya, karena nadarnya kesampaian otomatis Abdul Muttalib dituntut nadarnya. Karena Abdul Muttalib dituntut nadarnya untuk melaksanakan nadarnya tersebut, akhirnya di antara anak-anak Abdul Muttalib tersebut dikocok. Yang keluar namanya itulah yang akan disembelih. Ya, yang keluar namanya itulah yang akan disembelih. Pas dikocok yang keluar Abdullah. Ya, pas dikocok yang keluar Abdullah, ayahnya Nabi kita. Otomatis kan Abdullah yang harusnya disembelih. Mana anak paling kesayangan ini, anak kesayangan Abdul Muttalib, Abdullah ini ya. Tahu yang keluar namanya Abdullah, dia harus disembelih. Nah, akhirnya tidak jadi Abdullah disembelih, akhirnya dikifarati nadarnya itu dengan 100 ekor unta. Maka dalam syariat kita, syariat Nabi Muhammad SAW ini, syariat kita, kifarat penyembelihan itu kan 100 ekor unta. Kifarat pembunuhan, kifarat pembunuhan itu 100 ekor unta. Baik pembunuhan dengan sengaja, yang harusnya dia dikisos kemudian dimaafkan, lantas kifaratnya itu dengan apa? Dengan diyat mughalladah, yaitu 100 ekor unta. Begitu pula diyat mukhaffafah, 100 ekor unta juga, cuman rinciannya dengan yang beda, tapi sama-sama jumlahnya 100 ekor unta. Itu karena dulu Abdullah ayahnya Nabi kita itu ditebusnya dengan berapa? 100 ekor unta. Nggak jadi itu Abdullah disembelih. Yang kedua, kakek moyangnya Nabi kita, orang tuanya Nabi kita, maksudnya kakek moyangnya Nabi kita. Siapa kakek moyangnya Nabi kita? Yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Tuh, nah di situ makanya yang akan
putra Nabi Ibrahim yang akan disembelih adalah Nabiullah Ismail alaihissalam, karena Nabi kita ini keturunan daripada Nabiullah Ismail alaihissalam itu. Maka jelaslah dari situ bahwa anak Nabiullah Ibrahim yang akan disembelih itu adalah Nabiullah Ismail alaihissalam. Yang kedua, yaitu dari firman Allah sendiri tentang ketika Allah Ta'ala menceritakan, mengkisahkan tentang kisah penyembelihan. Nah, di dalam ayat tersebut tadi, di dalam surat As-Saffat ini kisah tentang penyembelihan putra Nabi Ibrahim, itu kan dalam surat As-Saffat dari ayat 102 sampai ayat 113. Nah, sedangkan tentang Nabiullah Ishak alaihissalam itu disebutinnya udah di 112. Di 112 setelah kisah penyembelihan itu. Setelah kisah penyembelihan, atas wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minal shalihin. Sebagai anugerah kesungguhan Nabi Ibrahim akan menjalankan perintah Allah, dalam menjalankan perintah Allah yaitu menyembelih putranya Nabiullah Ismail, tapi kemudian ditebus dengan hewan penyembelihan yang besar yaitu kambing kibas. Lalu Allah anugerahkan lagi kepada Nabi Ibrahim keturunan putra Nabiullah Ishaq alaihis salam. Tuh Fabasyarnahu bi Ishaq nabiyyan minal shalihin. Kabar tentang lahirnya Nabi Ishak itu, datangnya kabar tentang lahirnya Nabi Ishak itu setelah peristiwa penyembelihan. Berarti pada ayatnya jelaslah menegaskan bahwa yang disembelih itu ada putra Nabi Ibrahim yang bernama Ismail, bukan Nabi Ishak. Karena dalam surat As-Saffat ini kabar tentang akan lahirnya Nabiullah Ishak itu setelah peristiwa apa? Penyembelihan putra Nabi Ibrahim. Sedangkan putra Nabi Ibrahim yang satu lagi siapa? Nabi Ismail. Tuh seperti itu. Nah ini akhirnya ketika Nabi Ibrahim sudah bersungguh-sungguh akan menyembelih putranya dan dilaksanakan, akhirnya wa fadainahu bidibhin azim. Allah mengetahui kesungguhan Nabiullah Ibrahim akan menjalankan perintah Allah dengan cara Nabi Ismail sudah dibaringkan pada pelipisnya, udah siap. Bahasa kita tinggal apa? Tinggal menggorok gitu. Tapi lantas Allah tebus wa fadainahu bidibhin azim. Ini kata dibun, lihat ya. Wa fadainahu bidibhin azim. Lalu kami tebus Nabi Ismail dengan hewan sembelihan yang besar. Nah ini maka kata para ulama dalam menyembelih nih, dalam menyembelih itu di dalam kitab takrib ya. Kalau binatang itu ada binatang yang mudah disembelih, maka penyembelihannya itu bisa pada halaknya, yaitu tenggorokan bagian atas, leher atas, halqun namanya, atau aubilambatihi, atau pada labbah, leher bagian bawah, gitu. Pada leher bagian atas, halqun, atau pada leher bagian bawah, labbah. Nah ini istilahnya beda. Kalau penyembelihan pada bagian leher atas itu halqun, itu disunnahkan pada binatang yang lehernya pendek. Makanya ketika Allah Ta'ala menjelaskan tentang perintah Allah kepada bangsa Bani Israel lewat Nabi Musa, Allah perintahkan kepada mereka untuk menyembelih apa? Seekor sapi, itu surat Al-Baqarah. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Istilah pakai zabun. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada kamu sekalian an tadbahu baqarah, untuk menyembelih seekor onta. Istilahnya zabun. Begitu pula tadi tentang Nabiullah Ismail. Karena yang kemudian yang disembelih sebagai gantinya, sebagai tebusan Nabi Ismail, yang disembelih itu apa? Kambing kibas, kambing domba. Itu kan binatang yang lehernya pendek, maka istilahnya juga zabun. Wa fadainahu bidibhin azim. Nah, sedangkan onta itu istilahnya nahar. Kenapa? Karena onta ini kan lehernya panjang. Dia penyembelihannya di bawah, di labbah. Kalau binatang yang lehernya panjang, sunnahnya motongnya di labbah, di leher bawah, untuk mempercepat kematiannya. Seperti onta. Apalagi Pak kalau di kita yang lehernya panjang? Soang.
Ya, soang. Non jerapah dipotong. Soang ya. Ada orang katakan ada soang udah dipotong masih bisa terbang gitu ya. Soang udah dipotong masih bisa terbang. Potongnya di bagian apa? Gitu. Kalau binatang yang lehernya panjang itu sunnahnya dilakukan. Itu istilahnya nahar. Makanya kalau onta sebutnya nahar. Ya, fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat wanhar dan sembelihlah hewan kurban, hewan hari udhiyah. Itu tafsiran masyhurnya. Maka ada sebagian tafsiran karena nahar ini adalah lambah leher bagian bawah. Maka ada dalam tafsiran tapi tafsirannya enggak masyhur. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat wanhar aidok kafaika tahta nahrika. Dirikanlah sholat dan letakkan kedua telapak tanganmu di bawah lehermu. Jadi segini sembayangnya. Ada begini sembayangnya. Dapatnya begini. Itu fasholli li rabbika wanhar. Wanhar itu kan leher bagian bawah. Ya, gitu. Jadi fasholli li rabbika wanhar tafsirannya kan fasholli maka dirikanlah sholat wanhar aidok kafaika tahta nahrika. Letakkan kedua telapak tanganmu di bawah lehermu. Jadi begini dia sedapatnya. Ada begitu. Ada orang sembahyang begini. Ya. Ekstrim juga sedapatnya. Bawah leher begini. Itu cuma nggak masyhur tafsirannya. Masyhur itu fasholli li rabbika wanhar ya. Wanhar itu berkorbanlah. Maka dalam kitab apapun ketika menerangkan tentang dalil perintah berkorban ya ayat itu fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat dan berkorbanlah. Tuh tentang beberapa kisah sedikit tentang kisah masalah korban ini. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu bagi kita. Khusus ini kita akan menghadapi hari raya korban. Insya Allah jatuh pada hari Rabu ya. Karena tanggal satunya yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Ya. Nah, saya mengingatkan ada kesunahan di tanggal 9 Dzulhijjah yaitu hari Arafah. Kita dianjurkan untuk puasa Arafah. Ini puasa sunnah yang paling besar pahalanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, su'ila Rasulullah SAW an shaumi yaumi Arafah. Rasulullah ditanya tentang puasa hari Arafah. Apa jawaban Rasulullah? Bikaffir sanatal madiyata wal baqiyata. Puasa hari Arafah itu pahalanya akan menghapuskan dosa tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang. Jadi keutamaan puasa Arafah itu menghapuskan dosa 2 tahun. Puasa Asyura masih kalah dengan keutamanya dalam puasa Arafah. Kalau puasa Asyura keutamanya yukaffir sanatal madiyah. Itu menghapuskan dosa 1 tahun. Kalau hari Asyura ya. Kalau hari Arafah itu keutamanya menghapuskan dosa 2 tahun. Nah itu makanya puasa sunnah yang paling utama yaitu puasa Arafah. Jadi sayang nanti kalau ditinggalkan puasa Arafah tersebut. Kerjakanlah. Kalau nggak ada halangan-halangan bangetnya, usahain puasa di hari Arafah itu. Ya. Di tanggal 9 Dzulhijjah ketika para jamaah haji mereka melaksanakan wukuf di padang Arafah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaatnya. Masih ada waktu untuk ada hal yang ingin ditanyakan silakan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kita. Untuk selanjutnya kami persilakan. Udah mau habis kan? Ya. Kami persilakan untuk kami persilakan untuk jamaah sekalian yang mau bertanya. Kami silakan untuk mereka pada guru kita, Fadl.
Belum ada dari saya terkait dengan tadi disebutkan untuk kurban itu kan Nabi cerita Nabi Ismail. Nah, ada cerita juga yang untuk hewan kurbannya baik tadi sapi maupun kambing itu laki-laki. Hewan hewannya itu laki-laki, bukan hewan yang perempuan. Bagaimana sebetulnya hukumnya secara lainnya? Sebetulnya memang wajib harus laki atau mungkin hanya untuk sunnah aja atau bagaimana Ustaz? Utamanya terkait dengan hewan yang akan disembelih tadi misalnya. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW masalah hewan yang dijadikan korban itu baik laki ataupun perempuan itu sah, ya itu sah. Cuman yang lebih utamanya laki-laki gitu. Kalau perempuan itu bagian perkembangbiakan nanti, ya. Jadi kalau masalah sah, hewan perempuan juga sah. Sama juga kambing kebirian, sah nggak jadi korban? Nanti kambing kebiri, tahu nggak kambing kebirian? Kambing kebirian itu kalau di kampung tuh, kalau Betawi itu kan orang Betawi itu tahu kambing kebirian. Yang biji duanya dibuang. Kambing bandot yang biji duanya itu dibuang. Ya, itu kambing kebiri namanya. Itu Rasulullah SAW pernah berkorban. Ya, Rasulullah SAW itu berkorban dengan kitab syaini, amlahaini, maujuaini, khosiyaini. Gitu. Ya, Rasulullah berkorban dengan 2 kambing kibas, amlahaini, khosiyaini, maujuaini, khosiyaini, dengan 2 kambing kibas yang dikebiri keduanya. Gitu. Kalau dikebiri kan udah gak punya nafsu sama perempuan ya, karena 2 bijinya udah dibuang. Kenapa boleh saat? Karena itu jadi apa yang terbuang dari kedua bijinya itu tertambal dengan apa? Semakin gemuknya hewan tersebut dagingnya. Dan bahkan kambing kebirian itu kalau yang namanya cacat itu pasti harganya juga pasti apa? Nah, kalau yang namanya cacat pasti apa? Harganya jatuh. Tapi kalau kambing kebirian justru apa? Lebih mahal gitu. Lebih mahal, bisa 2 kali lipat dari kambing yang bandel begitu ya. Jadi Rasulullah SAW beliau dalam hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim dari Habib Rafi radhiyallahu anhu, dia berkata, "Dhaha Rasulullah SAW bi kabsyaini amlahaini mawdu'aini fisiyaini." Rasulullah SAW berkorban dengan 2 kambing kibas yang dikebiri. Tuh. Karena kalau mengatakan nggak sah kambing kebiri kena cacat, ya. Kenapa? Karena itu 2 bijinya itu dibuang cacat. Nah itu Rasulullah sendiri pernah berkorban dengan apa? 2 kambing kebiri. Itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad dan Imam Al-Hakim dari Abi Rafi radhiyallahu anhu, dia berkata, "Dhaha Rasulullah bi kabsyaini amlahaini mawdu'aini husyiyaini." Rasul berkorban dengan 2 kambing kebiri. Nah, jadi kalau masalah jenis kelaminnya laki perempuan itu sah. Korban itu mau kambing laki-laki mau kambing perempuan, tapi yang utamanya kambing laki-laki. Nah kalau kambing perempuan semua karena kambing perempuan murahan ada korbannya pada kambing perempuan, ntar perkembangbiakannya repot gitu ya. Seperti itu. Kalau masalah sah. Kalau misalnya. Baik. Baik. Terima kasih Ustaz. Untuk baik ini untuk selanjutnya silakan untuk yang akan bertanya ada di kalau nggak ada tes katanya.
kali, pegang sininya kali. Ya. Terus semakin. Ya. Oh, iya. Kemudian untuk kurban kambing yang lewat masjid ini sudah ada 4 sampai tadi ya, kurban 4. Kemudian untuk kurban kambing yang dibawa sendiri itu ada 4 juga. Jadi kambingnya ada 8, kemudian sapi 4, dan sapi yang kolektif 4-nya kurang 5 orang ya, sampai 2 orang 1. Kemudian mudah-mudahan nanti panitia ada kurban masih menerima pada jamaah sekalian kurban, baik kurban dalam sapi kolektif dari perorangan maupun kambing ya. Silakan untuk menghubungi panitia Bapak Eko Sulistiono sama Pak Agung atau di sini atau bisa menghubungi kepada pengurus AJM maupun kepada Ustaz Abdul Bari maupun kepada RT. Demikian, mudah-mudahan kita semua bisa segera sama-sama untuk bisa berkurban di masjid kita di tanggal 10 Dzulhijjah ini programnya. Demikian untuk kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat untuk kita semua. Semoga kepada kita berikan keberkahan pada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa untuk majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.